terima kasih pemirsa Anda masih bersama kami di Semangat Siang Indonesia. Indonesia harus semangat. Harus semangat karena kita membahas hal yang sedang viral di media sosial dan membincangkannya bersama narasumber yang berkompeten di bidangnya. Kali ini sebelum kita membahas lebih jauh soal yang namanya semangat di usia lanjut ya. Karena banyak sekali informasi hoax yang menambah kepanikan di era pandemi ini bagi nenek kakek kita, orang tua kita ya yang usianya sudah lanjut. Kita simak dulu informasi viral berikut ini nih pemirsa. Saya punya informasi viral lansia dibiarkan berdiri berjam-jam untuk divaksin COVID-19. Seperti apa kita lihat dulu yuk. Sahabat semangat, pada Februari lalu netizen dihebohkan dengan beredarnya video antrean panjang warga lanjut usia di halaman sebuah rumah sakit umum di daerah Jakarta. Informasi ini viral di media sosial Twitter. Unggahan tersebut dibagikan oleh akun @btsvcookhart. Dalam unggahan tersebut terdengar suara pria yang bernarasi bahwasannya para lansia itu tengah mengantre sejak pagi buta, tepatnya pukul 5 waktu Indonesia Barat. Pria itu mengatakan antrean tersebut sudah mencapai nomor 157. Dia pun meyakini yang antre bisa melebihi dari jumlah tersebut. Mengutip dari detik.com, juru bicara Satgas Penanganan COVID-19 mengatakan bahwa pihak Kementerian Kesehatan dan Fasilitas Kesehatan akan terus berupaya memperbaiki sistem pemberian vaksin. Yang tersedia pada pagi hari ini. Lansia yang telah mendaftar secara daring diharapkan akan mendapatkan informasi jadwal pemberian vaksin yang sudah disesuaikan sehingga tidak lagi terjadi antrean panjang. Dilansir dari sindonews.com, meskipun antrean mengular hingga keluar jalan, namun lansia yang mengantre untuk mendaftar vaksin COVID-19 tetap menerapkan protokol kesehatan seperti memakai masker, lengkap dengan pelindung wajah atau face shield, dan menjaga jarak. Saat ini, program vaksinasi pemerintah pusat telah memasuki tahap 2 bagi lansia dengan target 21 juta orang seluruh Indonesia. Aduh, miris ya melihatnya ya, kasihan. Saya aja yang masih muda begini, masih muda. Apa ya, merasakan panas pasti udah tentu ya, di bawah terik matahari kemudian berdiri berjam-jam. Aduh, kebayang capeknya. Habis itu divaksin. Tambah-tambah lagi kita menjadi lemah ya secara kesehatan gitu. Kita tanya tanggapannya Dr. Noveldi, dokter yang menangani poligeriatri di Rumah Sakit Anissa Cikarang. Dokter, bagaimana tanggapannya dokter? Oh ya, jadi kok orang usia lanjut dia harus menunggu lama, berdiri lagi. Itu sebenarnya kalau secara keilmuan ya, itu sangat tidak dianjurkan bahwa kita nanti terjadi pada orang-orang lanjut usia ini atau geriatri ini, bahwa orang-orang yang lanjut usia geriatri dia memiliki keterbatasan atau tanya pada sendi-sendinya akan membebani sih. Berarti hal apa dokter yang tidak patut dicontoh dalam berita ini dokter? Ya betul. Karena kita lansia itu tidak sama dengan orang-orang dewasa gitu, dengan anak-anak. Sama kita kan harus memikirkan bahwa dia memiliki penyakit kronis yang dia miliki, keterbatasan yang dia miliki, bahwa kita harus benar-benar memikirkan itu. Atau terjadi antrian, malah kita akan mempengaruhi kesehatan dia gara-gara itu, bukan karena vaksinnya. Akhirnya apa? Vaksinnya ini menjadi kambing hitam gitu. Padahal tidak ada hubungannya seperti itu. Baik, kita juga sudah mengundang pemirsa, sudah hadir bersama kami melalui sambungan telekonferensi ada Nurse Aah Masriah ya, perawat di poligeriatri Rumah Sakit Anissa Cikarang yang sering menangani langsung nenek kakek kita ya ketika di rumah sakit. Nurse A, jika sebagian orang menyoroti ini sebagai contoh yang kurang baik nih, berarti kan kita butuh solusi ya, Nurse A.
Nah, kita butuh tempat nih guna memberikan pelayanan yang optimal untuk lansia. Di Rumah Sakit Anisa Cikarang kita sudah mendengar ada poligeriatri. Itu sebetulnya poli seperti apa sih, Nurse? Memang kami Rumah Sakit Anisa memiliki poligeriatri, di mana poligeriatri ini adalah salah satu poliklinik yang mengatasi masalah-masalah geriatri. Di situ lebih banyak konsultasi dari beberapa tim terpadu geriatri, baik itu dari dokter spesialisnya, kemudian dari fisioterapis, ahli gizi, ataupun spesialis yang lainnya. Di mana di situ kita memberikan one stop service. Jadi satu pelayanan pasiennya hanya di poligeriatri, tapi dari berbagai spesialis, apakah itu bila perlu mendapatkan pelayanan laboratorium, jadi petugas laboratoriumnya datang ke poligeriatri. Atau misalkan pasiennya perlu fisioterapi, jadi fisioterapisnya yang datang ke poligeriatri. Jadi kita pasien geriatri tidak pergi kemana-mana gitu. Harapannya kita memberikan pelayanan di satu titik di poligeriatri itu. Bagaimana poligeriatri dapat menjawab permasalahan pada berita viral ini? Misalnya ketika proses vaksinasi, bagaimana prosedur yang dilakukan di sana, Dos? Karena vaksin ini kita sudah memiliki tempat vaksin tersendiri ya, jadi kita siasatinya untuk pasien-pasien lansia untuk vaksin di Rumah Sakit Anisa, kita memberikan pelayanan karena tadi ada penurunan fungsi organnya ya, bisa kalau pasien tidak ada pendampingnya berarti kita bantu pasien untuk mobilisasi apakah ke meja 1, dari meja 1 ke meja 2, intinya pendampingan seperti itu. Kemudian cara kita melakukan penjadwalan vaksin kita bisa jadwalkan, jadi tidak terjadi antrian ya Bu ya, apakah dijadwalkan dari sekian peserta vaksin, misalkan ada 100, 8 sampai 10, kemudian 10 sampai 12 atau 13 sampai 15. Nah, itu sehingga bisa memecah antrian. Jadi tidak ada pasien lansia harus berdiri lama-lama. Kita harapkan untuk pasien-pasien lansia itu segera tertangani dan tidak ada proses antrian. Jadi langsung melalui akses vaksin tersebut. Baik, Masya Allah. Sejauh ini bagaimana prosedur yang dilakukan, Nurse? Apakah sudah sesuai? Alhamdulillah sesuai prosedur ya Bu ya. Protokol kesehatan yang kami lakukan sudah dilakukan. Kemudian bila tidak ada pendampingan, tentunya kita dampingi pasien dari meja A ke meja B-nya. Pasti juga kita banyak dilakukan di Rumah Sakit Anisa. Baik, terima kasih Nurse AA dan Dr. Noveldi. Tahan dulu ya, kita masih akan lanjutkan bincang-bincang kita ya. Usai jeda berikut pemirsa, tetap di Semangat Siang Indonesia, Indonesia harus semangat.